Oke, jadi Haida Indonesia sedang membawa suatu inovasi. Salah satu inovasi yang kami adaptasi dari China, ya kita adaptasi, kita kembangkan di Indonesia. Salah satunya adalah konstruksi kolam. Karena sejauh ini dengan tantangan budidaya yang banyak, kita sudah kembangkan SOP teknis. Semuanya masih banyak bervariasi, tetapi ada satu hal yang mungkin kita bisa kembangkan lagi untuk budidaya yang sustainable atau berkelanjutan, yaitu dengan rekonstruksi kolam itu sendiri. Jadi ada 3 poin penting yang akan saya bahas di sini. Yang pertama tentang overview, ADHP, dan juga sorotan inovasi, serta saya akan memberikan sedikit hasil budidaya. Itu merupakan rangkuman dari data-data yang sudah kami dapatkan ataupun kami dapatkan dari tim-tim kami di lapangan. Oke, next please. Oke, yang pertama tentang overview. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian di sini ya, barangkali sudah ada yang kenal ADHP karena beberapa tim kami yang di Bangka ini sudah menjelaskan banyak ataupun mempromosikan inovasi Haida ini tentang ADHP. Jadi ADHP sendiri adalah kepanjangan dari Automatic Drainage High Production, yang mana model budidaya ini dikembangkan oleh Haida Group ya, untuk berfokus pada sistem konstruksi kolam. Dan poin penting dari sistem ADHP ini adalah efisiensinya terhadap sistem drainase dan juga mendukung budidaya dengan densitas yang tinggi. Namun yang namanya inovasi, namanya teknologi ya, kami sendiri tidak hanya ingin memberikan angin segar saja. Namanya inovasi teknologi semuanya ada kekurangan. Apakah ADHP ini menjamin keberhasilan budidaya? Saya rasa tidak. Tapi memberikan peluang besar untuk budidaya itu berhasil. Ya, jadi bedanya di sana. Karena ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan terkait ADHP yang mendukung densitas tinggi. Yang pertama terkait carrying capacity. Apakah kalau membahas masalah teknis, apakah DO di sana mendukung, kemudian sarana konstruksi kolamnya juga mendukung, ya. Kemudian untuk ADHP sendiri ini setidaknya mempunyai suplai air yang cukup. Kalau untuk sarana tambang itu kita berharap menyiapkan sekitar lebih dari 20% dari jumlah kolam yang ada di tambak kita. Yang kemudian yang keempat adalah dibutuhkan protein pakan yang sesuai. Karena kita ingin memiliki densitas yang tinggi untuk meningkatkan produktivitas, tapi untuk pakan kita sendiri juga harus support. Dan Haida sendiri memiliki berbagai macam variasi protein yang akan disesuaikan dengan densitas budidaya kita sendiri. Jadi nanti ingin mengetahui lebih lanjut pakan kita seperti apa, nanti bisa berkunjung di stand kami yang ada di depan. Oke, next please. Ya, jadi untuk perbandingan sistem ADHP dan kolam biasa sendiri. Kalau kolam biasa, mungkin sedikit tadi ada video di depan ya. Kalau kolam biasa mungkin untuk sifon itu masih turun ke kolam. Sedangkan ADHP ini kita tidak perlu turun ke kolam. Bukan berarti otomatis ini ada mesin atau apa, tetapi mekanikalnya. Meskipun sebenarnya di China juga sudah semuanya by IoT, semuanya by AI, gitu. Tapi di Indonesia kedepannya kami akan membawakan inovasi seperti itu. Tapi untuk yang sekarang, saya rasa untuk yang mekanikal ini saya rasa cukup. Karena kita akui sendiri bahwa kegiatan budidaya yang paling berat memakan waktu banyak adalah sifon. Setuju tidak setuju? Pasti sifon membutuhkan waktu yang lebih panjang. Belum lagi satu orang pegang 2 kolam. Nah, bisa jadi terjadi kontaminasi sel atau bagaimana. Sedangkan sistem ADHP tidak perlu ada orang turun ke dalam kolam untuk membersihkan dasarnya. Begitu. Jadi untuk kolam ADHP sendiri fungsinya adalah efisiensi pekerjaan dan kekaryawan atau tim di lapangan. Kemudian dengan densitas yang tinggi tentu kita juga membutuhkan debit ataupun volume air yang juga tinggi, sehingga ini disiasati untuk tinggi kolamnya kita bisa lebih tinggi daripada kolam biasa. Tentunya untuk aerasinya kita bisa tambahkan blower untuk supply DO. Oke, next. Dan kembali lagi kita tidak hanya akan membicarakan kelebihan saja, tapi ada kekurangan di balik sistem ini. Kalau yang kelebihan tentu kita punya efisiensi dari waktu pekerjaan, kemudian manajemen tim, kemudian untuk sistem drainase atau kita sering kalau orang tambak bilang itu menangkap air itu lebih cepat. Ya, kenapa bisa lebih cepat?
nanti setelah intermezzo ini. Kemudian biosecurity lebih terjaga, dan untuk Bapak Ibu sekalian yang memang memiliki prinsip untuk budidaya itu dasar kolam itu harus bersih, sistem ini sangat cocok. Karena sistem ini memang mengharapkan ataupun mewajibkan dasar kolam kita itu harus bersih. Kemudian untuk kekurangan sendiri memang untuk di awal biaya instalasi itu lebih sedikit tinggi karena kita harus investasi di sana. Ya, seperti perbaikan central drain-nya, kemudian penambahan suplai aeratornya, seperti itu. Kemudian juga membutuhkan sumber listrik yang stabil, karena selain ada kincir kita juga pakai oksigen. Karena densitas yang tinggi kalau DO juga tidak suplai juga bahaya. Kemudian yang ketiga, terkait perawatan teknis ini lebih rumit. Jadi memang kalau untuk sistem ADHP harus benar-benar mempelajari SOP secara teknis budidaya ataupun pengelolaan kolamnya, karena kalau tidak sama saja akan menghilangkan esensi ataupun value dari efisiensi kolam ADHP itu sendiri. Kemudian ini juga tidak semua kolam dapat mengadaptasi sistem ini. Contohnya kolam yang outletnya itu sudah di bawah batas permukaan air laut, karena itu susah untuk proses drainasenya, sistem irigasinya susah. Kemudian yang keempat ya terkait ketergantungan dengan kalibrasi sensor. Ini maksudnya adalah timing drainase, bahwa fluktuasi banyak terjadi ketika air di dalam kolam kita terbongnya banyak ataupun isinya terlalu berlebihan cepat. Nah itu fluktuasi banyak terjadi, sehingga perlu adanya teknis-teknis seperti ini untuk mengimbangi sistem ADHP yang sifatnya sistem drainasenya cepat. Oke, next. Ini salah satu line up model kami ya, dengan satu set kolam mungkin bisa dibilang ini ukuran 1600, kemudian sarananya ada kincir 2 HP, 1 HP serta blower untuk suplai oksigen ketika densitas ini tinggi, gitu. Oke, next. Dan ini ada setup blowernya sendiri, ya, blower untuk beberapa titik aerasi. Ini pun titik aerasi kita tentukan dengan densitas yang kita gunakan, ataupun kita budidaya harus ada densitas tertentu. Oke, next. Nah, ini terkait kebutuhan sistem aerasi yang saya bilang. Dan jadi ini hasil riset kami untuk memberikan informasi kepada customer ya, jika ingin menggunakan sistem ini, sistem aerasinya seperti apa. Seperti contoh, customer punya kolam ukuran 2000 dan ingin budidayanya ini densitasnya 300. Sehingga untuk blower tadi, titik blowernya itu disarankan sekitar 72. Kemudian kincirnya juga disarankan 12 HP. 12 HP ini adalah total. Mau dibuat 2 HP semua, masing-masing unit ataupun 1 HP. Jadi ini adalah contoh perhitungan untuk sistem aerasi dengan asumsi DO itu lebih dari 5 ppm. Nah ini hasil riset perhitungan kami di beberapa customer yang sudah menggunakan sistem ADHP. Next. Dan kami di sini menyediakan opsi konstruksi. Ada konstruksi minor dan juga mayor. Di mana untuk yang ekspansi tentunya ini dari awal. Jadi ada beberapa misalkan customer punya tanah dan ingin digarap kolam jenis ADHP, itu kami akan berfokus pada semua jalur konstruksi inlet, outlet segala macamnya. Tetapi kami juga menyediakan layanan untuk perbaikan minor. Jadi customer sudah punya tambak, tapi ingin dibuat tambaknya kolam ini seperti sistem ADHP, kita bisa. Jadi ada pengembangan dan perbaikan, di mana pengembangannya ini central drain lama digunakan diubah menjadi central drain ADHP. Kemudian kita juga akan perbaiki sedikit elevasinya, karena sama saja kalau elevasinya tidak terlalu curam, maka nilai inti dari ADHP ini juga belum bisa didapatkan. Karena untuk ADHP sendiri elevasinya itu cukup tinggi karena ingin memudahkan untuk mengumpulkan kotoran masuk ke sentral. Jadi kalau bisa bahasa bayinya ini seperti flushing di toilet, bentuknya kerucut ya. Jadi itu langsung mudah untuk mengumpulkan kotoran di tengah. Next. Ini adalah contoh rekonstruksi kolam customer kami ya, yang dulunya dia menggunakan spiral. Nah, karena kan spiral itu ya sekitar 3 sampai 3 inch, kemudian mencari kotorannya kan susah juga. Nah kalau untuk ADHP itu dibuat elevasinya lebih curam, kemudian di tengahnya ada toiletnya,
Dan ketika kotoran itu dibuang, itu dia pipa yang menyesuaikan ukuran sentral tadi, misalnya pipanya 6 inch atau 8 inch. Nah, bola yang menutup pipa itu langsung mengeluarkan semua kotoran yang ada di tengah. Oke, next. Nah ini mungkin akan saya jelaskan lebih detail lagi terkait pengukuran kolam ADHD sendiri. Ini adalah contoh tampak samping ya untuk kolam 1800 karena kita punya ketentuan kalau ingin membuat kolam ADHD setidaknya minimal elevasinya sekitar 2 derajat. Which is itu dari penampang sampai ke sentral ditemukan tinggi elevasinya sekitar 80 cm. Next. Nah ini dia maksud saya. Jadi di sentral kita itu ada semacam kerucut ya, limas ataupun toilet ibaratnya. Karena didukung dengan elevasi yang cukup curam, itu akan mengumpulkan semua kotoran yang ada di kolam itu langsung ke sentral. Jadi ketika kotoran sudah ada di tengah, kita tinggal angkat bola kita. Karena itu sifatnya mekanikal ya. Bola diangkat, semua kotoran yang ada di tengah langsung terbuang. Jadi sifon tidak membutuhkan waktu 10-30 menit. Nah cukup 1-5 menit saja. Karena semua kotoran sudah terkumpul di sana. Bahkan yang biasanya kalau sifon 1 atau 2 kali ya, kita bisa lebih dari itu. Karena menyesuaikan. Karena konsepnya seperti ngentap air aja. Cuma kita mau mengeluarkan semua kotoran ya molting-moltingan ataupun ada udang-udang mortal semuanya ada di sana. Next. Ya ini contoh elevasi dari kolam ADHD kita sendiri ya. Jadi untuk kolamnya ini memang dari penampungannya tingginya 1,8. Jika elevasinya tadi 80 cm, maka sekitar ketemu 2,5 meter ya, itu ketinggian di sentralnya. Makanya dengan meskipun luasan kolamnya kecil, tetapi untuk ketinggiannya juga lumayan, dia akan membantu ataupun support untuk densitas yang tinggi, karena volume airnya juga lebih banyak. Ini adalah salah satu konstruksi ADHD yang belum final ya. Kerangkanya itu seperti ini. Jadi kita ada beberapa segmen ya. Kalau segmen yang saya maksud adalah yang ada kotakan cekungan itu paling luar itu adalah tempat untuk menggulung sisa HDPE, karpet HDPE. Kemudian yang di tengah itu adalah tempat untuk fondasi tiang. Kenapa kita butuh tiang? Karena untuk mengangkat bola kita butuh katrol. Ya, jadi bola ini bola yang untuk fungsinya menutup pipa yang ada di sentral itu diangkat dengan adanya bantuan katrol. Maka dari itu kita butuh tiang di sana. Nah, kemudian yang sentral itu jadi bentuknya semacam limas kebalik ya. Itu dari besinya berlubang. Nah, itu ada 2 fungsi karena di bawah sana ada 2 pipa. Pipa yang pertama pipa sentral yang terlihat di situ itu adalah pipa sifon kita sebutnya. Kemudian yang kedua adalah pipa di bawah plat perforator, plat besinya itu tadi. Itu adalah pipa untuk menangkap air. Jadi yang terbuang itu kotoran-kotoran semua. Kalau sifon ya semua kotoran udang-udang mortal ataupun moltingan yang ada di sana. Next. Ya, ini terkait masalah timing drainase tadi yang saya sampaikan, butuh teknis yang cukup untuk memahami arti dari sistem drainase yang efisien tadi yang tinggi. Jadi sini ada buat kontrol inlet. Karena kalau pengisian air ya, mungkin secara teknis, kalau pengisian air ke dalam kolam itu dengan kita isi secara kejut ataupun terlalu banyak ya dalam waktu yang singkat, itu akan terjadi banyak perbincangan. Sehingga kita siasati dengan bak kontrol inlet itu untuk mengontrol, karena masing-masing kolam tentunya membutuhkan suplai air yang berbeda tergantung kecepatan dalam waktunya juga. Oke, next. Dan ini juga ada bak kontrol order yang saya bilang tadi. Karena sistem kita drainasenya cepat, tidak mungkin kita ngetap air. Biasanya kan tap air ya pipa yang tinggal diangkat menyesuaikan ukuran pipa sentral. Tapi kita di sini ada valve atau keran. Jadi kita sesuaikan kecepatan air yang keluar itu seperti apa. Karena pembuangan air yang cepat pun itu juga akan berpengaruh pada kondisi di dalam air. Maka dari itu di sini selain permainan teknis untuk drainase, kita juga perhatikan kualitas air terutama. Karena saya yakin, mungkin Bapak Ibu sendiri di sini yakin bahwa untuk kalau mau budidaya udang pasti kita budidaya airnya dulu.
Karena ketika kualitas air itu baik, maka pertumbuhan udang